Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Melalui channel ini saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga teman-teman beserta keluarga sehat walafiat, lahir batin, rezeki lancar berkah dan segala urusan dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup pasti akan merasakan kematian. Kematian merupakan rahasia ilahi yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang termaktub dalam surah Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan tanda-tanda kepada seseorang sebelum ia meninggal. Tanda tersebut diberikan dengan tujuan agar orang beriman dapat mempersiapkan bekal-bekal yang diperlukan di akhirat kelak. Misalnya memperbanyak amal saleh, memperbanyak waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali menyebutkan tanda-tanda tibanya ajal melalui peristiwa serupa yang terjadi di dirinya. Hal serupa belum tentu terjadi pada manusia biasa yang akan meninggal. Berikut beberapa tanda orang yang akan meninggal menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, tubuh menggigil. Tanda pertama seseorang akan meninggal ialah tubuhnya merasa menggigil. Yang kedua, pusar berdenyut kencang. Ketika sholat waktu asar menjelang 40 hari sebelum hari kematian tiba, bagian pusar seseorang akan berdenyut atau berdetak. Yang ketiga, sakit di dada dan perut atas. Sebagian ulama yang menyebutkan bahwa rasa sakit muncul di bagian dada, namun ada juga yang menyebutkan bahwa rasa sakit itu muncul di bagian perut atas. Rasa sakit akan kita rasakan ketika masuk waktu asar. 4. Meningkatnya nafsu makan. Menjelang 7 hari sebelum kematian, nafsu makan pun berubah-ubah. Tanda ini diberikan hanya kepada mereka yang diuji dengan musibah sakit, di mana orang sakit yang tidak selera makan secara tiba-tiba nafsu makannya tinggi. 5. Dahi berdenyut kencang. Menjelang 3 hari sebelum kematian, dahi bagian tengah akan berdenyut kencang. Denyutan yang luar biasa dahsyat di dahi bagian tengah antara dahi kanan dan kiri. 6. Mata sayu dan hidung turun. Matanya tidak akan berbinar lagi. Bagi orang yang sakit, hidung mereka akan perlahan menurun dan masuk ke dalam. Tanda tersebut dapat dilihat dari bagian samping. 7. Telinga layu dan kaki sulit bergerak. Telinga akan layu, lalu ujungnya semakin lama semakin masuk ke dalam. Sementara itu, telapak kakinya akan perlahan jatuh ke depan, kaku dan susah untuk digerakkan. 8. Ubun-ubun berdenyut kencang. Tepat 1 hari sebelum kematian, bagian ubun-ubun akan berdenyut. Hal ini merupakan pertanda kita tidak akan menemui waktu asar keesokan harinya. 9. Munculnya hawa sejuk. Adapun tanda terakhir yang akan kita rasakan sebelum kematian adalah hawa sejuk di bagian pusar, lalu turun di pinggang dan kembali naik hingga di sekitar jakun atau pangkal leher. Saat-saat seperti itulah dianjurkan untuk memperbanyak membaca kalimat tauhid dan istighfar. Untuk itulah sebelum menjelang kematian maka dianjurkan untuk berdoa sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku, aku dengar beliau mengucapkan,
Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama Ar-Rafiqil A'la. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ar-Rafiqil A'la mempunyai arti teman yang paling mulia. Mereka adalah para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu an menceritakan, dulu aku pernah mendengar hadis bahwa seorang nabi itu tidak akan mati sampai dia diminta untuk memilih antara dunia atau akhirat. Hingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang kematiannya, aku mendengar suara bisikan beliau bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah teman yang paling baik. Kata Aisyah, aku pun sadar bahwa ketika itu beliau sedang diminta untuk memilih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.